Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sylvia Septiani. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa. Nah, tata nama senyawa yang akan saya jelaskan adalah pertama senyawa molekul kovalen, yang kedua senyawa ion, kemudian yang ketiga adalah asam dan basa. Kita bahas satu-satu. Senyawa molekul kovalen. Binar ya. Senyawa binar adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur, misalnya H2O itu ada unsur H dan O, kemudian CO2, C dan O ya. Kemudian untuk senyawa kovalen ini sudah kita pelajari di ikatan kimia, di mana senyawa kovalen ini adalah gabungan dari unsur non-logam dengan non-logam. Untuk urutan penulisan ini ya, ada B, Si, C, Sb sampai dengan F ya. Apa maknanya ini urutan ini? Jadi seandainya kalian ingin menuliskan unsur N dan H, berarti kalian harus nulisin huruf N-nya dulu baru H. NH3 atau H dan O. H dulu baru O ya, tidak O kemudian S dan I ya, kemudian S dan O, seperti itu ya. Ini berlaku untuk senyawa kovalen binar ya. Nah, lalu penulisan unsur sesuai dengan urutan. Contohnya tadi udah saya jelasin urutan tadi ya. Misalnya H2O bukan OH2 atau karbon dioksida, C dan O bukan O2C ya. Nah, sekarang tentukan mana penulisan senyawa kovalen binar yang benar. A, NH3, N dulu baru H. Benar ya, tadi udah kita bahas. Kemudian Cl dan P kita bahas di sini Cl. Cl di sini P, berarti harusnya PCl ya, bukan Cl dulu baru P. Kemudian C dan H ini udah benar. Kemudian F dan Cl mana yang duluan? F tadi di urutan paling akhir ya. Di ini berarti harusnya tulis dulu Cl baru F ya. Berarti yang perlu diperbaiki adalah yang poin B dan poin D. Jadi yang ini PCl5, yang ini jadi Cl3F. Kemudian tata nama senyawa kovalen. Tata nama senyawa kovalen yang pertama satu rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran nama ida pada nama unsur kedua. Misalnya nih, nitrogen dan oksigen. Nah, nitrogen itu sebutkan nitrogen dulu baru oksigennya dengan akhiran ida. Kemudian kita tambahkan dia awalan di. Kenapa? Karena dia ada dua nitrogen ya. Kemudian hidrogen bromida ya. Jika pasangan unsur membentuk senyawa lebih dari satu, maka dibedakan dengan menyebutkan indeksnya dalam bahasa Yunani. Indeks itu yang tadi ya, di, mono, kemudian ya, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Karbon 1O berarti karbon monoksida. Kemudian CO2 karbon dioksida nih ya. Nah, untuk yang awalan mono itu tidak perlu di depan di pangkat ini kita tidak perlu sebutkan, misalnya monokarbon tidak perlu ya. Ini yang di depan itu sebutkan saja mulai dari di. Di nitrogen. Yang ini berarti di nitrogen, ini berapa? 3 berarti trioksigen jadi oksida. Di nitrogen trioksida. Begitu. Nah, selanjutnya silakan kalian coba-coba tentukan namanya ya berdasarkan cara penulisannya. Lalu untuk tata nama senyawa ion. Senyawa ion itu adalah gabungan dari kation, muatan positif, dan anion yang bermuatan negatif. Kation itu adalah logam, anion adalah non-logam. Kation ditulis di depan, kemudian baru diikuti anion. Misalnya, natrium klorida. Natrium itu yang kation, Na+. Klorida Cl min. Maka ditulis Na dulu, yang plus dulu, baru yang minnya. Na+, yang logam, kemudian baru yang non-logam atau anionnya ya. Jadi namanya nanti NaCl, bukan ClNa ya.
Nih. Nah, untuk senyawa ion, jadi senyawa ion itu tidak bisa membentuk lebih dari 2 jenis senyawa, makanya dia tidak perlu kita sebutkan indeksnya. MgCl2, magnesium klorida, nggak ada MgCl3, nggak ada MgCl saja, makanya tidak perlu kita sebutkan indeksnya. Dia hanya satu senyawa. Kemudian ini aluminium sulfida, jadi tidak perlu dialuminium trisulfida, tidak perlu ya. Untuk senyawa ion tidak perlu kita sebutkan indeksnya. Natrium klorida, KBr itu kalium ya, Br brom, maka kalium bromida. Nah, ini beberapa kation dari logam. Nih, kation golongan 1 plus 1, golongan 2 plus 2, 3 plus 3 ya. Kemudian ini ada kation lainnya, ini yang di golongan B ya. Nah, untuk golongan B biasanya dia tuh banyak. Misalnya nih, emas. Emas itu ada emas 1, dia plus 1, kemudian ada emas 3, dia plus 3. Jadi caranya adalah ketika kita ketemu yang seperti itu, nih misalnya Fe tadi. Nah, Fe ada plus 2, ada plus 3. Ini besi 2, ini besi 3, tergantung dengan muatannya. Gimana kita lihatnya? Cl tadi kan muatannya min 1 nih. Jadi Fe berarti kalau ini 2, ini perkalian silang. Jadi Fe-nya ini 2, ini milik Fe, maka ini Fe 2 plus Cl min ya. Jadinya besi 2 klorida. 3 ini sebenarnya disilangkan punya Fe, maka ini besi 3 klorida ya. Seperti itu, seperti kita menyilangkan senyawa ion, menggabungkan kation dan anionnya ya. Nah, ini untuk beberapa jenis kation lagi yang biasanya lebih dari 1. Ada timah, timbal, Fe, Cu juga lebih dari 1, Au, Pt, NH4, Hg, dan Hg2+. Ini anionnya, ada anion OH, ini hidroksida, ini anion ya. Kemudian ada oksida, karbonat, yang ini sulfit. Nah, kalau SO3 sulfit karena 3 O-nya. Untuk yang SO4 itu sulfat. Nanti sama dengan ini fosfit 3. Pas dia PO4 jadi fosfat ya. Nih juga O-nya lebih sedikit itu kromat, kemudian O7 itu dikromat ya, beda ya. Nah, seperti ini nih. NO2 nitrit, NO3 nitrat. Untuk anion sejenis tapi jumlah oksigennya berbeda, aturannya seperti ini. Oksigen lebih banyak di akhiran -at, oksigen yang lebih sedikit akhiran -id. OH dan CN- berakhiran -ida. Contoh, nih, nitrat, nitrit, 3, 2, 4, O-nya lebih banyak sulfat, O-nya lebih sedikit sulfit. Yang ini fosfat, ini O-nya 3, fosfit. Yang ini hidroksida akhiranida, ini sianida. Pemberian nama poliatom diawali dengan menyebutkan nama kation kemudian anion. Sama ya. Contohnya seperti ini. Nah, tadi jika poliatom berarti ini nitrit tadi NO2 nitrit dengan natrium. Natrium nitrit. NO3 tadi nitrat, ini natrium, berarti natrium nitrat. Ini SO3 tadi adalah sulfit, ini sulfat. Kalium, ini kalium, berarti kalium sulfit, kalium sulfat. Na natrium, OH tadi hidroksida, natrium hidroksida. Begitu seterusnya ya, ini barium dengan nitrat, berarti barium nitrat. Dengan SO4 sulfat, aluminium sulfat. Lalu untuk senyawa asam basa, nah asam basa itu sebenarnya banyak teorinya. Jadi ini menurut Arrhenius itu yang memiliki H itu adalah asam, yang memiliki OH itu basa. Jadi kita melihatnya dari OH dan OH-nya. Jadi misalnya nih HCl, H di depan itu menunjukkan bahwa asam. Ada beberapa yang tidak, misalnya CH3COH itu sebenarnya asam, hanya di belakang ya. Nah, ini adalah asam klorida. H ini disebut dengan asam. H2SO4.
H di depannya ini menunjukkan asam, berarti asam sulfat, ini sulfat. Ini nitrit tadi ya, berarti ini asam nitrit. OH ini menunjukkan basa, hidroksida. Mg adalah magnesium, magnesium hidroksida. Ini hidroksida, ini K kalium, kalium hidroksida. Ca kalsium. Ini hidroksida berarti kalsium hidroksida ya. Jadi tinggal melihat jika di depannya H kita tambah dengan kata asap. Jika di belakangnya OH berarti dia hidroksida, ion hidroksida ya. Baik, demikianlah materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.